Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini yaitu di episode yang ketiga pelajaran hadis, yaitu kitab Lubabul Hadis atau syarahnya kitab Tanqihul Qaul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Terlebih dahulunya kita memulai dengan mengambil barakah pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini amin. Al-babut tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bermula bab yang kedua pada menerangkan keutamaan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang artinya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Jadi di bab yang kedua ini menerangkan masalah keistimewaan, keutamaan membaca la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa membaca tiap-tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa bacanya? Membacanya mi'ata marratin, yaitu 100 kali. Jadi membaca setiap hari 100 kali sehari, besok 100 kali seharian, besok 100 kali, besok 100 kali. Jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Niscaya dia datang nanti pada hari kiamat, wa wajhu, dan hal keadaan wajahnya kal badri, seperti bulan purnama, seperti bulan 14, bercahaya. Jadi kalau hendak muha bercahaya, ini sebagaimana di dalam hadis, kalau hendak muha bercahaya karena di akhirat, supaya ada ngalih Rasulullah maminan dui mana umatku. Nah ini baca setiap hari la ilaha illallah jangan kurang 100 kali sehari, 100 kali sehari, 100 kali sehari. Nah ini saya nanti wajahnya bercahaya seperti bulan 14, luar biasa. Nanti di yaumil mahsyar, di akhirat itu manusia ini banyak, berapa triliun manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di sana di yaumil mahsyar itu. Nah jadi ini bagi orang waktu di dunia yang membaca zikir la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah dibacanya setiap hari 100 kali. Ini wajahnya nanti di yaumil mahsyar beda dengan orang yang lain. Wajahnya bercahaya luar biasa seperti bulan 14. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Ujar Nabi, ujar Rasulullah, paling afdal zikir la ilaha illallah. Paling afdal zikir, karena zikir ini kan banyak. Jadi paling afdal zikir la ilaha illallah. Wa abdalu du'ai alhamdulillah, dan sepaling abdal doa alhamdulillah. Karena ada sebagian keterangan di dalam kitab lain, apabila doa tidak dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah, dan tidak ditutup dengan salawat dan alhamdulillah, maka doanya itu tidak nyampai ke atas langit, hanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Nah, jadi di sini di dalam hadis ini diterangkan sepaling abdal, sepaling istimewa doa itu adalah alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah ini merupakan doa. Kalau kita mendapat nikmat, kita mengucapkan doa, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat yang kita syukuri, yang kita ucapkan dengan alhamdulillah ini, niscaya akan ditambah. Sebagaimana di dalam kitab Tanbihul Qaul, walhamdu ala ni'mati talabu mazid. Puji-pujian atas nikmat, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah faedahnya, keistimewaannya menuntut tambahan rizki. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Tanbihul Qaul, lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, berterima kasih kepada nikmat yang telah kuberikan kepadamu, la azidannakum, ini saya akan kutambah nikmat kepada kalian. Nah ini, jadi alhamdulillah ini faedahnya bisa menambah rizki. Terus lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini namanya adalah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut hadis qudsi. Kalau Al-Qur'anul Karim yang kita baca dari juz pertama sampai juz ke-30, itu Al-Qur'an itu adalah diturunkan melalui malaikat Jibril, maka dinamakan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi firman itu dinamakan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau firman langsung diturunkan kepada Rasulullah, tidak melalui Jibril, maka itu dinamakan hadis qudsi. Ini seperti yang ini. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah taala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala,
Apa firman Allah? La ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah firmanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan akulah dia Allah itu. Man qalaha, barang siapa membaca la ilaha illallah, dakhala hisni, maka seseorang itu masuk di dalam bintingku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa masuk ke dalam bintingku, amina min iqabi, niscaya aman seseorang itu min iqabi, daripada ajabku atau daripada siksaku. Nah, ini barang siapa masuk ke dalam binting Allah, niscaya orang itu adalah aman daripada siksaku, kata Allah. Jadi tadi siapa yang membaca la ilaha illallah, berarti orang itu masuk ke dalam binting Allah. Apabila seseorang masuk ke dalam binting Allah, maka seseorang itu adalah aman daripada ajab Allah. Ini secara logika aja sudah masuk akal. Apabila seseorang ingin mencuri, ingat dengan zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang melihat, yang memperhatikan, yang mengawasi. Berarti kalau dia ingat bahwasanya Tuhan yang mengawasi, yang melihat, yang mendengar, nah ini tidak jadi rencananya ingin mencuri. Seseorang berencana untuk merampok, ingat kepada Allah, lalu dia berzikir la ilaha illallah. Nah, dia baca la ilaha illallah, dia ingat tidak ada Tuhan selain Allah yang memperhatikan, yang mengawasi, yang maha melihat. Gak jadi merampok. Seseorang ingin berzina, lalu dia ingat dengan zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha melihat, yang maha memperhatikan, yang maha mengawasi. Gak jadi berzina. Dan lain-lainnya seluruh kemaksiatan. Kalau seseorang ingin korupsi, lalu ingat dengan zikir la ilaha illallah, maka seseorang otomatis ingat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengawasi. Nggak jadi korupsi. Dan seluruh maksiat-maksiat begitu. Kalau setiap kali ingin maksiat, dia selalu ingat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau seseorang ingat dengan kalimat la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah, dan menghayati dengan makna la ilaha illallah, dan mengamalkan makna la ilaha illallah, maka seseorang ini akan masuk ke dalam binting Allah. Apabila seseorang masuk ke dalam binting Allah, maka jauh seseorang daripada maksiat. Nah, berarti seseorang ini adalah aman daripada azab Allah, aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik siksa di dunia, atau siksa ketika sakaratul maut, atau siksa ketika meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur, atau siksa yakni nantinya di akhirat kelak. Aman seseorang karena aman daripada kemaksiatan, karena sudah masuk ke dalam binting Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abadanikum, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abadanikum, addu tunaikan oleh kalian zakat abdanikum, akan zakat badan kalian, biqauli dengan ucapan la ilaha illallah, dengan lapas la ilaha illallah.
Menurut di dalam kitab lain bahwasanya di tubuh kita ini ada 360 persendian. Nah, jadi wajib setiap hari kita mengeluarkan zakat sebilang persendian kita yang di tubuh kita ini 360. Nah, jadi setiap hari wajib kita menunaikan zakat, mengeluarkan zakat sebilang persendian kita yang di tubuh kita ini 360 semalaman. Nah, oleh karena itu ada wirid yang setiap malam yang bagus diamalkan, yaitu membaca talqin zikir. Talqin zikir yaitu namanya ratib jalalah. Ratib jalalah itu ini yang dibaca 360 dalam satu malam, dan ada tata caranya, cara membacanya yang ditalqinkan, yang diajarkan oleh guru. Kemarin kami belajar talqin zikir ratib jalalah ini dengan almarhum al-alim al-alamah al-maghfurullah Syekh Kiai Haji Muhammad Abrar Dahlan, yaitu tangan kanan Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Padani, Madrasah Darul Ulum Saudi Arabia. Alhamdulillah. Terus kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi lagi, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada dari seorang hamba yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku, anallahu, dan aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ushidukum ya malaikati, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, sungguh aku ampuni baginya seseorang yang membaca la ilaha illallah, ma taqaddama min dzambihi, sesuatu yang telah terdahulu oleh sesuatu daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan sesuatu yang terkemudian daripada dosanya. Nah, ini faedahnya lagi. Jadi siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah, nah, ini faedahnya diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu dan dosanya yang terkemudian. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lagi telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannata. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan, hal keadaan ikhlas bersih semata-mata karena Allah Ta'ala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini jadi bila orang membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayatin idza asya alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, barang siapa pada awalnya pembicaraannya membaca la ilaha illallah. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, barang siapa adalah awal pembicaraannya la ilaha illallah. Anak Pandir baca dahulu la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan barang siapa akhir pembicaraannya membaca la ilaha illallah. Habis berpandir lalu ditutupnya la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'atin, dan padahal seseorang ini berbuat 1000 daripada kejelekan atau daripada 1000 kejahatan. Id'asya alfasanatin, sekalipun dia seseorang ini hidup 1000 tahun, la yas'aluhu Allahu niscaya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tidak akan ditanya seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala min dzambin wahidin, dari satu dosa pun. Nah, jadi ini faedahnya. Jadi bila anak Pandir baca la ilaha illallah, habis Pandir baca la ilaha illallah, membacanya untuk mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati, meyakinkan tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang maha melihat melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang maha mendengar, yang maha memperhatikan melainkan Allah. Nah, faedahnya niscaya nanti tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala dari satu dosa pun. Bagus. Jangan lupa. Itu jangan lupa sebagai peringatan. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, baca la ilaha illallah. Setelah kita ngomong, setelah kita berbicara, setelah kita bawa pandiran, baca la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, barang siapa membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin, dari tanpa rasa bangga. Membaca la ilaha illallah ada rasa bangga, ada rasa bangga di dalam hati, ada rasa ungah, ujar orang Banjar, ada rasa bangga. Tara biha ta'irun, maka terbanglah biha dengan ucapannya kalimat la ilaha illallah itu, ta'irun ulih burung, tahtal arsy di bawah arasy, yusabbihu ma'al musabbihin, yusabbihu ia bertasbih, dia burung
bertasbih ma'al musabbihin, beserta para malaikat yang bertasbih ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yaktubu lahu sawabuhu, wa yaktubu lahu dan wa yuktabu lahu, dan ditulis lahu untuk seseorang yang membaca la ilaha illallah yang tanpa ujub, yang tanpa bangga itu, sawabuhu, pahalanya. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah ikhlas, kada rasa ujub, kada rasa bangga, nah ini berkat bacaan kita la ilaha illallah yang ikhlas dengan tanpa bangga ini, nah burung terbang di bawah aras, bertasbih burung ini beserta para malaikat bertasbih sampai hari kiamat, dan pahalanya untuk kita atau hagian kita nang membaca la ilaha illallah, nang kada tanpa ujub, nang kada tanpa rasa bangga itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali jam bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira lahu dzunubuhu, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya, wa in kanat, dan sekalipun dan dosa-dosanya misla zabadil bahri, seumpama buih di lautan. Wah, ini membacanya sekali aja, membacanya ikhlas karena Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika istirahat, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas hati, bukan karena siapa, bukan karena makhluk. Nah ini diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Ulun dulu belajar dengan hadis ini dengan almarhum Syekh Al-Alim Alamah Kiai Haji Muhammad Abrar Dahlan, yang tangan kanan Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Padani Mekah itu. Kata beliau, yang dimaksud dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Diterangkan lagi di dalam kitab Tanqihul Qaul ini, kalau habis dosa kecil kita ini, nanti dihapuskan lagi dosa-dosa ahli keluarga kita. Kalau habis dosa-dosa kecil ahli keluarga kita, itu dihapuskan lagi dosa-dosa kecil itu ahli jiran kita. Inilah manfaatnya, inilah keistimewaannya, inilah keuntungannya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Inilah keutamaannya kita berteman dengan berkawan dengan bergaul dengan para alim ulama. Kalau kebetulan ada teman di Facebook, di Instagram dengan para ulama, ini dengan orang-orang yang soleh. Ini bersyukur banget ini, berteman dengan orang yang soleh, dengan orang yang dekat kepada Allah. Kita menjadi dekat kepada Allah. Kita berteman dengan orang yang mempunyai minyak harum, kita ikut juga tercium wanginya. Ini manfaatnya ini. Ini kita berteman dengan orang yang soleh, dengan orang yang suka berzikir, kita mendapat juga keampunan daripada dosa-dosa kita. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabiri, dan jika melewati oleh seorang mukmin alal maqabiri atas lokasi pekuburan mana aja,
lalu kita melewati di lokasi pekuburan tersebut. Faqala, lalu seorang mukmin itu membaca la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi la khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izamar mu'minu, jika melewati oleh seorang mukmin alal maqabiri, atas lokasi pekuburan muslim. Faqala, lalu seseorang ini membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi la khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faedahnya apa? Faedahnya nawwarallahu tilkal kubur. Nawwarallahu tilkal kubur, faedahnya niscaya menerangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan itu kuburan. Kullaha, seluruhnya orang yang berada di dalam kuburan yang ada di lokasi itu mendapat cahaya tarang kubur orang yang di dalam kuburan itu. Nah ini orang yang ahli zikir. Untungnya kuburan dilewati oleh orang yang ahli zikir. Jadi bagus juga kuburannya parak jalan, kada jauh lawan jalan, jangan di tengah hutan. Menurut tengah hutan siapa nang maliwati. Kada nang orang nang saleh, orang ahli zikir nang maliwati, waduh di kadep juga kubur. Kada ahli keluarga kubur nang mengirimi, kadep juga ahli kubur. Nah ini hanya liwat aja dia baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terang kuburnya. Siapa bilang enggak sampai? Hadisnya ini sudah nyata. Sambil lewat aja, sambil baca, tarang kuburnya. Apalagi bakar imah, ke kubur di situ. Macam-macam yang dibaca, Yasin, yang dibaca, Tabarak, yang dibaca, tahlil, betahlilan, tasbih, tahmid, takbir, selawat, yang dibaca. Langsung dibacakan dua arwahnya, dua haulnya. Dua haul itu di situ, itu Quran. Ini dua arwah, dua haul itu Quran. Apa bacanya dua arwah, dua haulnya? Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Siapa yang baca itu? Rasulullah. Buka aja di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jangan sedikit bid'ah, ziarah kubur bid'ah, syirik, jangan. Orang tahlilan bid'ah, orang haulan bid'ah. Jangan suka membid'ahkan orang. Sementara banyak hadis-hadis yang menyebutkan, banyak Al-Qur'an dalil-dalilnya. Ini aku ulang lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maral mu'minu alal maqabiri, jika telah melewati oleh seorang mukmin atas lokasi pekuburan, wa qala, lalu seseorang mukmin membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi la khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faedahnya nawwarallahu tilkal kubur, niscaya menerangi oleh Allah Subhanahu wa taala akan itu kubur, kullaha, keseluruhan kubur-kubur yang ada di lokasi itu tarang. Jadi bila lewat kubur jangan kada dibaca ini. Baca, kada hafal, tulis. Ditulis. Amun kada kawa menulis, ini di HP langsung. Ini di foto. Ini kitabnya nang ulun tampilkan di foto, di foto. Ini kan HP ini dibawa aja, tarusan kasih tu kamari HP ini. Kada hafal bila lewat di kuburan buka mana fotonya. Guru semalam melajari.
Oh, ini ada bacaannya. Biar happy. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Liwat di lokasi tadi. Tahan stomat di situ. Baca atau kalau betahan, baca juga. Nah, kubur-kubur situ berataan, parang berataan. Nah, bagus banget lah. Nah, kebagusannya apa lagi? Selain daripada orang yang di lokasi pekuburan-kuburan itu nang tarang, apa lagi kebagusannya? Nah, kebagusannya lagi di sini. Kebagusannya wa ghafara liqailiha wa ghafara liqailiha. Faedahnya lagi niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya liqailiha bagi orang yang membaca. Bagi orang yang membaca diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Wah, nah kita membaca nah sambil liwat tadi. Pada mudah-mudah ini. Itulah orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini ketujuh ziarah kubur ketujuh. Karena manfaatnya ini diampuni dosa-dosanya, nah kita berziarah ini diampuni dosanya diampuni. Wa katabalahu alfa hasanatin, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala menulis untuknya alfa hasanatin, yaitu 1000 kebaikan. Kita ditulis orang-orang yang mendapat 1000 kebaikan. Kita ditulis orang yang mendapat 1.000.000 kebaikan. Bagus kalau nang liwat aja nih, sambil liwat aja lagi apa lagi bakarinah kita ziarah kubur kuitan, ziarah kubur kai nini ahli keluarga, ziarah ke kubur guru-guru kita, kepada para ulama. Bagus. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan niscaya pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuknya alfi darajatin 1000 derajat. Jadi derajat kita diangkat 1000 derajat, 1.000.000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkahnya. Hanya sambil liwat aja baca ini, apalagi kita ziarah langsung. Apalagi faedahnya? Wa hatta anhu alfi sayyi'atin, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala menghapus darinya, dari seseorang yang membaca ini alfi sayyi'atin 1000 kejelekan, 1.000.000 kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan hadis ini kita semua dapat mengamalkan, dan mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dan juga kita ahli keluarga kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk, dan kuat iman, kuat Islam, murah rezeki. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.